Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar di bab kedua, pelajaran kedua kepribadian Nabi Muhammad SAW di pelajaran SKI. Lihatlah di gambar ini, itu ceritanya lah. Di atasnya kalian bisa baca sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW memiliki kepribadian yang sangat mulia. Akhlaknya merupakan akhlak Al-Qur'an. Beliau dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran yang paling benar, yaitu agama Islam, ke seluruh umat manusia. Nabi juga merupakan seorang yang mencintai alam di mana beliau tinggal. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh alam. Buka di halaman 24, Bapak akan bacakan yang bagian tadarus itu. Kalian bisa ikuti di rumah setelah Bapak bacakan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mattariq. An-najmus sakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqal mimma indafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i dzatir ruj' wal ardi dzatis sud'. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Lanjut di halaman yang setelahnya, ini adalah tugas kalian 1-10. Tidak perlu ditulis soalnya, langsung jawabannya saja kerjakan di buku tulis ya. Kenapa Bapak letakkan dulu tugasnya di awal, supaya kita bisa mencari tahu sama-sama jawabannya ya. Nomor 1, diutus sebagai apakah Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala? 2, mengapa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi syahidan? 3, mengapa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi mubasyiron? 4, mengapa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi naziran? 5, mengapa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi da'iyan ilallah? 6, mengapa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi sirajan muniron? 7, apakah yang dimaksud dengan Nabi Muhammad SAW memiliki sifat sidik? Nomor 8, sifat amanah. Nomor 9, sifat tablik. Lalu yang 10, sifat fatonah. Ini jawabannya akan kita dapatkan di halaman-halaman yang akan Bapak jelaskan setelah ini. Tolong buka halaman 26, 27, dan 28 tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang dibawanya merupakan ajaran yang paling benar dan diperuntukkan umat seluruh alam. Tidak terbatas hanya untuk kaum Arab saja dan zaman Nabi Muhammad SAW saja, tapi untuk seluruh umat di penjuru alam sepanjang masa hingga akhir zaman. Ajaran dibawanya yaitu dinul haq atau agama yang benar, yaitu Islam. Dan di surah Al-Ahzab ayat 45-46 dijelaskan tentang tugas yang sudah tertulis, yaitu tugas sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kita baca, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul adalah sebagai berikut, yaitu syahidan, yang berarti artinya menjadi saksi. Ditugaskan untuk menjadi saksi seluruh umatnya, umat muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman kelak. Mubasyiron, yang artinya
pemberi kabar gembira yang bertugas memberikan kabar gembira kepada umat yang beriman. Mereka akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Naziron yang artinya pemberi peringatan. Peringatan ditunjukkan kepada orang yang tidak beriman. Mereka akan kelak dimasukkan ke dalam neraka jika tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Da'iyan ilallah artinya itu penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah menyeru seluruh umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sirojan muniron yang berarti cahaya yang menerangi. Tugasnya adalah menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW tidak hanya diutus untuk penduduk Mekah saja, melainkan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Dan tugasnya pun tidaklah mudah. Beliau mengerjakan tugasnya dengan penuh kesabaran, ketekunan, kesungguhan, dan keteguhan yang luar biasa. Beliau menyadari bahwa amanah Allah Subhanahu wa taala tersebut harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemenangan atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan sebagai firman-Nya itu di surah As-Saff ayat 9, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Lanjut lagi di halaman setelahnya, halaman 28 dan halaman 29, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Terdapat 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yang harus kita pahami. Yang pertama itu sidik, yang artinya jujur dan benar. Setiap Nabi dan Rasul memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap perbuatan. Mustahil bagi Nabi Muhammad SAW bersifat kizib yang berarti berdusta. Berarti sidik itu artinya jujur dan benar. Lawan kata sidik adalah kizib yang berarti berdusta. Amanah itu artinya terpercaya. Terpercaya itu artinya semua Nabi dan Rasul memiliki sifat amanah. Jika suatu urusan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya orang-orang percaya bahwa urusan tersebut akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin oleh masyarakat Quraisy karena beliau selalu dapat dipercaya dan jujur dalam segala hal. Amanah itu artinya terpercaya, sedangkan kalimat kebalikannya itu bernama khianat. Jadi lawan kata dari amanah adalah khianat, yang berarti mengkhianati amanah. Tablik itu artinya menyampaikan. Berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikan dari tablik adalah kitman yang berarti menyembunyikan pesan. Tablik itu artinya menyampaikan, kitman itu menyampaikan pesan. Fatonah artinya bijaksana dan cerdas. Seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memecahkan segala permasalahan yang dihadapi umatnya, sehingga para nabi dan rasul harus bijaksana dan cerdas dalam mengambil setiap keputusan yang dihadapinya. Dan kebalikan lawan kata dari fatonah adalah baladah yang berarti bodoh. Fatonah itu artinya bijaksana dan cerdas, sedangkan baladah itu artinya bodoh. Oke, jadi itu saja tugasnya, ini ada 10 ini ya. Nah, ini Bapak sudah jelaskan tadi, kalian tinggal tulis saja jawabannya di buku tulis tentang apa maksud dari syahidan, mengapa Nabi Muhammad SAW itu sebagai syahidan, mubasyiron, naziron, da'iyan ilallah, sirojan muniron. Lalu arti terjemahan dari sidik, amanah, tablik, fatonah itu artinya apa? Kerjakan saja di buku tulis ya. Jawabannya kalian bisa cari di halaman 26, 27, 28, dan halaman 29. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.